Bismillah, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة وترك لنا شريعة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح: لا فضل لعرب على عجم إلا بالتقوى. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang kembali mengumpulkan kita di rumahnya dengan keadaan iman, Islam dan satu. Alhamdulillah. Salat bering salam kita curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengevakuasi umat dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, minaz zulumati ilan nur. Insyaallah di pagi ini akan kita lanjutkan pembelajaran kita, kajian rutin kita, kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Sebentar Pak, qadarullah bukunya tertukar lagi ini. Sudah sampai hadis keberapa kita? Bapak yang Allah muliakan. Hadis 212. Dari siapa? Sahabatnya. Dari Aisyah? Dari siapa? Yang paling terakhir. Subhanallah. Alhamdulillah. Sebentar Pak ya. 159. Ya, kita kalau di kami hadis 214. Di pertemuan yang lalu di 213 kita telah mempelajari beberapa tata cara sunnah atau gerakan-gerakan sunnah dalam salatnya sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita beranjak lebih jauh, kita sepakati dahulu Pak, ada kaidah mengatakan bahwasanya semua bacaan dalam salat itu sunnah kecuali Al-Fatihah. Semua gerakan dalam salat itu rukun kecuali tahiyat awal, tasyahud awal itu wajib. Simpan itu dulu Pak. Semua bacaan dalam salat itu sunnah kecuali Fatihah. Fatihah itu rukun, yang lain sunnah. Membaca doa ketika sujud itu sunnah Pak. Dan semua gerakan dalam salat itu rukun, semuanya rukun. Semua gerakan dalam salat itu rukun. Kecuali tahiyat awal, tasyahud awal itu wajib. Di pertemuan yang lalu telah kita bahas beberapa perkataan para ulama tentang bagaimana cara mengangkat tangan Rasulullah SAW, berpulang kepada hadis Abu Humaid As-Sa'idi
Beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah SAW idza kabbara ja'ala yadayhi hazwa mankibai." Aku melihat Rasulullah SAW ketika beliau takbir, beliau mengangkat kedua tangannya hazwa mankibai. Haitsu atau hazwa itu tujaha, setinggi, seiring dengan pundaknya. Dan di sini ada 3 perkataan para ulama. Silahkan Pak disebutkan, siapa yang bisa? Ada 3 perkataan para ulama tentang bagaimana cara mengangkat tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan. Silakan, antum. Imam Syafi'i. Coba praktekin. Angkat lagi Pak. Imam Syafi'i di sini paling tinggi. Iya. Terus Imam Ahmad ujung jari. Ujung jarinya sejajar dengan pundak. Jadi kalau kita ingin urutkan dari yang paling tinggi posisinya ke yang paling tengah, Imam Asy-Syafi'i, beliau hazwa mankibih, mengangkatnya ininya Pak. Ininya hazwa. Makanya terkadang kita lihat saudara-saudara kita ketika kita sholat seperti ini, bahkan ada yang sengaja menyentuh telinganya. Ya, Syafi'i. Nah, Malik dan Ibnu Hanifah mengatakan bahwa saya enggak, justru ininya nih. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan ininya, atraf asabi'. Yang lebih kuat di mana? Wallahu a'lam bishawab, berkata Imam Ahmad bin Hanbal. Wallahu a'lam bishawab. Ini beda semua ini. Karena pilihkan aja ya. Akse coklat. Tafadhol. Barakallahu fiik. Kemudian beliau berkata, "Wa idza raka'a kana yadayhi min rukbatayhi thumma hasara zahrahu." Kemudian ketika beliau ruku, beliau mengencangkan atau menguatkan tangannya, menaruh tangannya di lututnya, memegang dengan erat. Sudah kami praktekkan kemarin Pak ya, bahkan sudah kita praktekkan juga cara mengangkat tangan Rasulullah, mengatakan juga bagaimana cara menggenggam lututnya Rasulullah SAW sudah. Fidza rafa rasulullah hatta ya'uda kulla faqarin makanah. Dan ketika beliau diri i'tidal, maka beliau memulangkan semua tulang-tulang belakangnya, sendi-sendi belakangnya, makanah, kepada tempat semula. Ulama khilaf tentang i'tidal. Ada yang mengatakan tidak harus tumakninah dan ada yang mengatakan harus tumakninah. Siapa yang bisa menjawab Pak? Silakan. Abu Hanifah mengatakan tumakninah itu tidak sunnah, tidak rukun. Dalam i'tidal. Yang lain mengatakan Rukun. Masya Allah. Satu-satunya yang mengatakan itu bukan rukun, tumakninah tidak rukun. I'tidal tidak ada tumakninahnya, itu Abu Hanifah saja. Yang lain mengatakan rukun. Fa idza sajada wada'a yadayhi ghayra muftarishin wala qabidhima wastaqbala bi atrafi asabi rijli qiblata wa idza jala fi ar-rak'atayn jalasa ala rijli al-yusra wa nasaba al-yumna wa idza jalasa fi ar-rak'ati al-akhirah qaddama rijli al-yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Yang intinya adalah beliau kalau tasyahudnya 1, maka beliau tasyahudnya iftirash. Kalau tasyahudnya 2, maka tawarruk. Namun ulama mengatakan ada 3 cara untuk duduk di antara 2 sujud atau duduk tahiyat. Yang pertama ada iftirash, yaitu kita menegakkan kaki kanan, duduk di atas kaki kiri. Kemudian tawarruk, menegakkan kaki kanan, duduk di tanah. Tahiyat akhir Pak. Mohon bedanya badan kita mencong ya. Kami udah praktekkan kemarin. Yang ketiga iqa ini telah kami ajarkan, namun yang benar iqa-nya itu iqa bukan iqa anjing, bukan iqa hewan. Adapun iqa anjing itu adalah dia duduk meninsopkan dua-duanya dan duduk di atas tanah, itu nggak boleh. Meninsopkan dua-duanya dan duduk di atas kaki tersebut, entah disilangkan atau entah didudukan, itu yang benar. Adapun mengiqakan kaki dan duduk di atas tanah, maka itu hanya anjing. Wallahu a'lam bishawab. Ini kita simpan sampai akhir Pak ya. Ya akhir. Kita lanjutkan dari hadis Ali bin Abi Thalib. Tafadhal, hadis nomor 214 kalau di kami Pak, dari Ali bin Abi Thalib. Tafadhal Pak Rajifan mungkin. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim.
hadis yang ke-212 dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wasallam. annahu kana idza qama ila sholati qala wajjahtu wajhiya ila qaumihi minal muslimin Allahumma anta maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk ila akhir. Bahwasanya beliau apabila berdiri untuk sholat, beliau membaca, aku hadapkan wajahku sampai pada termasuk orang-orang yang berserah diri. Ya Allah, Engkau Raja, tidak ada yang berhak disembah selain Engkau. Engkau adalah Rabbku dan aku adalah hamba-Mu, dan seterusnya. Riwayat oleh Muslim nomor 477. Dan dalam suatu riwayat miliknya disebutkan inna dzalika fi sholatil lail. Sesungguhnya hal itu dilakukan pada salat malam. Barakallahu fiik. 478. Jazakallah khaira. Barakallahu fiik. Wa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari Ali bin Abi Thalib, semoga berdoanya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana idza qama ila shalah, adalah beliau kalau salat, qala, beliau berkata, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard, ila qawlihi, sampai perkataannya, minal muslimin Allahumma antal malikul la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk, ila akhirih. Diriwayatkan oleh Muslim. Dalam riwayat yang lain, ini terjadi di salat malam. Inna dzalika fi sholatil lail. Ini beliau membacanya ketika salat malam. Ikhwan, komplitnya atau lengkapnya doa ini adalah yang antum baca. Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu ana minal muslimin. Ini disebut dengan doa istiftah. Istiftah. Doa istiftah atau iftitah, Pak? Apa? Yang benar, dua-duanya benar. Istiftah dan iftitah. Doa iftitah dan istiftah sama semuanya. Ya. Dan akan kita bahas ini wajib, rukun, atau kita bahas. Ikhwan yang Allah muliakan, beliau berkata di sini, istiftahu sholati fardan kanat aw naflan sawan kana dzan abu du'a yuqalu ba'da takbirul ihram wa qila wa qabla at-ta'awudhu al-qira'ah wa hiya fi ar-rak'atil ula duna ghairiha. Istiftah salat ini atau doa istiftah ini atau doa iftitah, antum boleh pilih mana. Fardan kan aw naflan, entah salat wajib atau entah salat sunnah, entah itu lupa atau entah itu zikir atau entah itu doa, itu dikatakan setelah takbir pembuka, takbir ihram. Takbir ihram ini, Pak. Allahu akbar, namanya takbir ihram. Jadi mengharamkan apa yang dihalalkan dulunya. Boleh minum dia, udah nggak boleh lagi ketika takbir ini. Istrinya halal, nggak boleh lagi kecuali habis taslim nanti. Dibacakan setelah takbir ihram wa qabla at-ta'awudz bil wal qiraah, dan dibaca sebelum a'udzubillahi minasyaitonir rajim dan sebelum membaca Al-Fatihah. Ikhwan, di sini ada isyarat dari beliau bahwasanya ta'awudz itu adalah sunnah. Membaca ta'awudz sebelum baca Al-Fatihah itu adalah sunnah. Nanti kita bahas. Ustaz, hukum Al-Fatihah nanti apa? Nanti itu, sabar. Ikhwan yang Allah muliakan, membaca at-ta'awudz sebelum Al-Fatihah itu min sunanil mahjurah, dari sunnah-sunnah terlupakan. Ta'awudz itu dibaca setiap ingin membaca Al-Quran. Bahkan ketika seseorang itu dalam sholatnya ingin membaca surah Al-Fatihah, maka disunahkan untuk at-ta'awudz. Dan ta'awudz itu ada 3 cara. Membaca ta'awudz, membaca isti'adzah, kalimat meminta perlindungan kepada Allah, ada 3 cara. Yang pertama paket komplit. Kita mengatakan a'udzubillahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi.
Kami ulangi, a'udzubillahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar dari syaitan yang terkutuk, min hamzih dari godaannya, wa nafthihi dari tiupannya, wa nafthihi dari buhulnya atau dari dari buhulnya, ikatannya. Itu paket komplit, Pak. Ustaz kepanjangan. Oke, ambil yang kedua. A'udzubillahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Jadi kita tidak pakai nafkhih, hamzih, nafkhih, nafsih, tinggal kita baca. Ustaz kepanjangan, ya udah a'udzubillahis a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ustaz masih kepanjangan, ya Allah. Itu mah sering kita baca itu, Pak. Kalau antum sulit baca yang pertama, silakan antum baca yang kedua. Kalau masih sulit yang paling pendek, yang paket reguler itulah. Kalau nggak bisa, jangan ditinggal, Pak. Karena kata para ulama ini min sunanil mahjurah, dari sunah-sunah yang mahjur, yang tertinggalkan. Ya. Dibaca kapan? Setiap ingin membaca surah Al-Fatihah. Ustaz, bismillahnya bagaimana? Nanti kita baca. Nanti kita pelajari. Kita pelajari ta'awudz dulu. Ya. Dan ikhwan yang Allah muliakan, silakan disimpan. Ta'awudz ulama sepakat disirkan. Kalau dibasmalahkan, basmalah dijaharkan, itu ada khilafnya. Ada yang bismillahirrahmanirrahim, baru Al-Fatihah dia. Alhamdulillah, ada yang mengatakan demikian. Tapi nanti kita bahas. Namun ta'awudz ulama sepakat bahwasanya itu disirkan. Dan dibaca setiap awal rakaat. Wahya fil rakaatil ula duna ghairima, dan membaca istiftah ini hanya di rakaat pertama, bukan di rakaat yang lain. Rakaat kedua istiftah lagi, rakaat ketiga istiftah lagi, enggak. Kalau antum salat at-tarawih, salat tarawih, misalkan antum ambil yang 11 rakaat atau 23, maka di setiap rakaatnya disunahkan, di setiap awal rakaat disunahkan untuk istiftah. Ada pendapat yang mengatakan bahwa sholat yang terulang seperti tarawih dan sholat sunnah yang terulang lainnya, maka satu istiftah mewakili istiftah yang lain. Ini perkataan yang sangat jauh, Pak. Karena ketika taslim seseorang itu, ketika orang sudah taslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai sholatnya. Udah, ini nggak ada urusan lagi dengan sholat setelahnya. Ya. Intinya istiftah dibaca hanya di rakaat pertama saja sebelum membaca ta'awudz, dan ta'awudz itu merupakan sunnah yang terlupakan, dan istiftah hanya dibaca di awal-awal rakaat saja, bukan rakaat 2, 3 dan akhirnya dan sampai akhirnya. Beliau mengatakan huwa mandubun wa laysa biwajib, dan istiftah itu mandub, sunnah dan tidak wajib, li haditsil musil fi salatihil mutaqaddam. Berpulang kepada hadis orang yang jelek sholatnya yang pernah kita pelajari di awal. Rasulullah tidak mengajarkan doa istiftah kepadanya. Dalil bahwasanya istiftah itu sunnah, Pak. Jadi kalau ada orang yang misalkan ada imam, kadang-kadang antum menemukan imam begini ya, Allah Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Ini orang nggak baca istiftah pasti kan? Nggak mungkin baca. Akhirnya, ini imam nggak baca istiftah. Enggak, anak nggak mau berjamaah sama dia. Lah, Syekh. Nggak boleh. Kita harus tetap berjamaah sama dia, karena yang ditinggalkan adalah sunnah. Kalau ada imam yang sengaja meninggalkan sunnah, maka sholatnya sah. Sholatnya sah, tidak masalah. Tetap wajib kita mengikuti imam. Beliau mengatakan, wa qad waralahu 'iddat alfaz, dan sungguh banyak lafaz-lafaz doa istiftah. Silakan antum buka Sifatus Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir li taslimi ka'annaka taraha. Ditulis oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Kalau bahasa Indonesianya sifat salat Nabi. Antum buka. Di sana ada belasan, ada banyak doa istiftah. Ya, silakan pilih yang mana. Dan kami nasihati Bapak yang Allah muliakan, kalau kita hafalannya masih bagus, silakan antum praktekkan tanawu fi sunnah. Bervariasi dalam sunnah. Misalkan di sholat zuhur baca istiftahnya dari Aisyah. Di sholat yang kedua baca istiftah dari Ibnu Umar. Nah, di sholat ketiga baca istiftah dari Ali bin Abi Thalib. Nah, begitu. Ya, itu namanya tanawu fi sunnah, agar kita menghidupkan semua sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya. Wal afdal ayati kullam maratin bilafzin minha liya'mala bi jami'in nususil warida fihi wa in iqtasara ala ba'dihha jaza. Dengarkan Pak. Wal afdal,
Dan yang lebih baik adalah ayyatiya kulla marrah bilafzin minha, mendatangkan semuanya sekali setidaknya. Ini maksud dengan tanawu fi sunnah. Bervariasi, bervariatif dalam sunnah. Jadi kita enggak melulu Allah akbar kabir Allah bait bain, enggak. Kalau bisa hafalannya masih bagus Pak ya, tapi kalau hafalannya udah lemah semuanya, ya udahlah cukup satu aja. Masih istiftah juga alhamdulillah kok. Liya'mala bi jami' nususil warid fihi, agar kita bisa mengamalkan semua dalil-dalil yang turun di atasnya. Wa in iqtasara ala ba'diha jaza. Namun kalau kita mengkhususkan beberapa saja boleh, enggak masalah. Ibnu Taimiyah berkata, yustahabbu ayyati bil ibadati warida ala wujuhin mutanawwi'ah. Baru kami sampaikan tadi. Ibnu Taimiyah mengatakan, disunnahkan seseorang itu mendatangi ibadah yang ada waradnya, yang ada hadisnya, yang ada dalilnya, ala wujuhin mutanawwi'ah, dan bervariatif dalam sunnah. Bervariatif dalam sunnah, Pak. Bikulli naw'in minha, dan di setiap jenis-jenisnya. Fala yujma' bainaha wa la yudawim ala naw'in minha. Fala yujma' bainaha wa la yudawim ala naw'iha. Namun enggak boleh dijama' dan tidak boleh, dan hendaknya tidak boleh memudawamahkan satu saja. Enggak boleh menjama, maksudnya apa? Jangan digabung pada salat. Misalkan Allah akbar, Allah berkabir mukatsir, Allah bait baini. Wah, digabung. Jangan. Pilih satu aja. Ya. Seperti nanti kita akan belajar insyaallah bacaan doa ruku, doa sujud. Itu kita nggak boleh yang satu baca doa subhana rabbiyal azim, ketika sujud baca doa subhanakallahumma Allahumma ighfirli wa bihamdika Allahumma ighfirli, nggak boleh Pak. Ketika ruku baca subhana rabbiyal azim, maka ketika sujud harus baca subhana rabbiyal a'la. Nggak boleh tanawu di sunnah di sini. Kita tanawu dalam sunnah ketika sudah taslim maksudnya. Ya, namun ketika mengumpulkan baca ini terus baca ini lah nggak boleh. Ya, insyaallah kita lewati nanti. Qauluhu qama ila shalah, yakni idza dakhala fiha qala hadza dzikr. Dan perkataan beliau Ali bin Abi Thalib maksudnya, kalau beliau ingin salat, yakni idza dakhala fiha, jika telah masuk di dalamnya. Qama ila shalah, kalau beliau ingin salat. Maksudnya apa? Kalau beliau sudah salat. Karena betapa banyak dalam bahasa Arab itu seakan-akan lafaznya itu sudah melakukan. Namun sejatinya artinya ingin melakukan. Contohnya apa Pak? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Kalau kamu, apa arti qara'ta? Fi'il apa itu? Fi'il madhi. Apa arti fi'il madhi? Sudah dilakukan. Sabaqa fi'luhu, telah pernah dilakukan. Fa idza qara'ta, kalau kamu telah baca Al-Qur'an, maka a'udzubillah lah. Coba antum perhatikan ayat ini. Kalau udah baca Al-Qur'an, maka a'udzubillah lah. Kau udah baca. Kalau kamu sudah baca, misalkan udah baca alhamdulillahirabbil alamin, antum baca Al-Qur'an, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nanti gitu dah, kan? Kalau kita berpulang kepada ayat yang dikatakan fa idza qara'tal Qur'an, kalau kamu telah baca Al-Qur'an, fasta'idz billah, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan terkutuk. Ikhwan, qara'ta di sini jangan diartikan fil madhi. Qara'ta ini artinya litaqrib, untuk mendekat. Jadi seakan-akan ingin baca Al-Qur'an artinya. Kalau kamu dikit lagi pengen baca Al-Qur'an, itu artinya. Inilah yang dikatakan dalam ilmu balaghah, fi'il madhi yuradu bihi, namun diinginkan darinya itaqrib, untuk mendekatkan. Jadilah arti ayat fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah, kalau kamu ingin baca Al-Qur'an, bukan kalau kamu sudah baca Al-Qur'an. Ustaz, terjemahan itu salah, kan qara'ta fi'il madhi. Bukan begitu. Itu ada dalam ilmu bahasa balaghah. Ilmu bahasa Arab itu. Ya. Jadi seperti perkataan beliau qama ila shalah, kalau beliau telah qama, ingin berdiri dalam salat. Nah, beliau membaca istiftah, berarti beliau baca istiftahnya di luar sholat dong. Enggak, maksud ingin berdiri sholat, maksudnya idza dakhala fiha, jika beliau telah masuk maksudnya. Ya, jadi terkadang fi'il madhi itu memang artinya telah, atau terkadang fi'il madhi itu memang artinya akan. Itu intinya. Nanti insya Allah antum akan pelajari.
Kemudian beliau berkata, wajhatu wajhiya ay qasadtu bi ibadati fayanbaghi an yakuna al-musalli hala qawli hadha dzikr muqabbilan ala maulah. Ketika doa wajhatu wajhiya, aku wajahkan, aku hadapkan wajahku, artinya qasadtu bi ibadati, aku maksudkan ibadahku ini. Dan beliau memberikan nasihat kepada kita, Pak. Maka diwajibkan kepada orang yang ingin sholat ketika dia mengatakan wajhatu wajhiya muqbilan ala maulah, dia benar-benar menghadap kepada tuannya, kepada Tuhannya, ghaira multafitin yaqlibuhu ila siwah, dan tidak menengok kepada yang lain-lain. Benar-benar ketika kita ini wajah tu, ya Allah, aku telah wajahkan wajahku ini kepadamu, maksudnya aku telah arahkan ibadah kepadamu, ya udah nggak boleh nengok lagi, lihat sana, lihat sini, lihat atas. Apalagi melihat atas itu ada pengharaman sendiri, Pak. Melihat kepada langit-langit atau melihat kepada langit itu ada pengharaman sendiri. Rasul bersabda, ma balu aqwamin yarfa'una anzaru fi shalah la yantahunna aw la tuqtatafanna absaruhum. Kenapa aku melihat ada kaum mereka ketika mengangkat pandangan mereka ke atas, berhenti atau disambar pandangan mereka? Ya, karenanya lebih dosa kita melihat atas daripada kita merem dalam sholat. Melihat atas sudah larangan sendiri, Pak. Fayakuna ala ghayatil huduri wal ikhlas, dan dia harus menghadirkan ikhlasnya, harus menghadirkan jiwanya. Wa illa kana kadziban, kalau dia mengatakan wajhatu wajhiya tapi dia enggak menghadapkan wajahnya kepada Allah, mikirin ini, nengok sini, ingkana wa illa kana kadziban, orang ini dusta, bohong. Ya, wa aqbahul kadzib amama man la takhfa alaihi khafiyah, dan seburuk-buruknya dusta, sepayah-payahnya dusta, sebusuk-busuknya dusta adalah ketika engkau berdusta kepada zat yang tidak bisa didustakan, Allah Subhanahu wa taala. Ngapain bohong, Pak? Allah tahu kok. Kemudian beliau mengatakan, alladzi fatara samawati wal ard, yakni awjadahuma aw bada'ahuma ala ghairi mithli sabiq. Yang artinya adalah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah mengadakannya sebelum itu ada. Wa man awjada mithla hadzal mubtada'at al-mubda'at allati hiya ghayatul fi ibda' wal itqan. Hakun lahu an tatawajjah lahu. Ini majul apa maklum ya? An tatawajjah ilaihi al-wujuh wa an ta'ula alaihi al-qulub fala yultafat ilaihi ghairuh wa la yurja ahadun siwa. Di sini beliau menjelaskan tentang makna lafaz-lafaznya. Kita lewati saja, Pak, ya. Kemudian beliau berkata, inna salati wa nusuki, sungguhnya salatku dan nusuk. Apa arti nusuk? Wa nusuk zabih, zabahi. Nusuki artinya zabahi, sesembelihanku. Alladzi ataqarrabu bihi ila Allah, yang dengannya aku bisa mendekatkan diri kepada Allah. Wa khussa hataini al-ibadatain asyarifatain limazidi fadlihima, dan dikhususkan penyebutan salat dan penyembelihan karena ada fadilah-fadilah yang banyak di dalamnya. Wa dilalatahuma ala mahabbatillahi ta'ala, dan ini dalil bahwasanya seorang itu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wal ikhlasu dinillah, dan mengikhlaskan agamanya untuk Allah. Wa taqarrub ilaihi bil qalbi wal lisan wal jawarih, dan mendekatkan diri kepadanya dengan hati, dengan lisan, dan dengan jawarih, dengan anggota tubuh. Hadza fi shalah, ini dalam salat. Wa yabdhulu ma tuhibbuhu an-nafsu minal mal fi ta'atillahi ta'ala wa huwa dzabu wa taqarrub ilaihi bi iraqatid dima, dan juga dengan memamerkan atau memperlihatkan cinta sejatinya kepada Allah, yaitu dengan mengorbankan hartanya ketika menyembelih hewan. Jadi, mengapa disebutkan sholat dan sembelihan saja ketika kita doa istiftah? Karena sholat itu ibadah badan yang paling hebat, dan sembelihan ibadah harta yang paling hebat. Disebutkan penyebutannya di sana. Di sini banyak sekali, Pak. Kami kira tidak kita ambil semuanya, karena kalau antum buka-buku aslinya beliau hanya menjelaskan tentang arti-arti dari doanya. Bukan pembahasan kita ya, karena ini pembahasan bahasa Arab.
Kita lihat yang terakhir, waqala Asy-Syaukani. Imam Asy-Syaukani mengatakan final autar wa akhraj Ibnu Hibban wa zadah, dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dan lainnya, idza qama ila salatil maktubah. Beliau membaca ini ketika salat wajib. Walidzalika rawahu Asy-Syafi'i wa qayyada aidan bil maktubah. Dan ini diriwayatkan oleh Syafi'i dan beliau mengatakan bahwasanya beliau membaca doa istiftah ketika salat wajib saja. Fal qawlu bi anna hadzal du'a makhsusun bi salati tatawwu wa la yakunu masyru'an fil maktubah batilun jiddan. Adapun perkataan yang mengatakan doa ini khusus untuk salat sunnah dan tidak disyariatkan dalam salat wajib, ini adalah perkataan yang sangat batal sekali. Yang intinya adalah ini dibaca ketika salat sunnah atau salat wajib, tidak diwajibkan, tidak dikhususkan sunnahnya saja atau tidak dikhususkan wajibnya saja. Wallahu a'lam bishawab. Hadis selanjutnya nomor 215. Fadhol. Siapa yang mau baca, Pak? Ayo. Yang mau siapa? Ayo, Pak. Nggak usah malu-malu. Nggak usah malu-maluin. Fadhol. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara lis-salati sakata hunaihatan qabla an yaqra. Fasa'altuhu faqala aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wal thalji wal barad. Apabila Rasulullah SAW telah bertakbir untuk sholat, beliau mengingat sebelum mulai membaca. Maka aku bertanya kepada beliau, lalu beliau menjawab, aku membaca, ya Allah, jauhkanlah antara diriku dengan kesalahan-kesalahanku, sebagaimana engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku, sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air salju dan air. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Ikhwan, jangan malu ketika membaca hadis, ikhwan. Karena pahalanya sangat besar. Ya, ana nggak tahu kenapa malu ini. Apa kata Rasulullah? Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fa'addaha fawa'aha fa'addaha ila man lam yasma'ha farubba muballagin aw amin sami'in. Apa kata Rasulullah? Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah seseorang yang dia mendengarkan perkataanku fa'addaha dan dia membacakannya kepada orang yang belum mendengarkannya. Betapa banyak orang yang disampaikan lebih mengerti daripada orang yang menyampaikan. Ini dalil ikhwan bahwasanya antum ketika anda minta atau siapapun yang minta, coba bacakan hadisnya. Nanti wajah antum bercahaya nanti. Nanti di akhirat sana itu orang wajib bercahaya banget itu. Oh iya, itu ketika kajian Sabtu di Abi Ar-Rahman, tuh baca mulu dia itu. Masya Allah. Itu kenapa nggak percaya dia? Bukan dia sering hadir, nggak pernah baca. Nanti begitu nanti. Ya, maksud kami nggak usah malu. Kata seorang bijak pernah berkata, "Itsnan la yu'ta lahumal ilm." Ada dua orang yang haram mendapatkan ilmu. Al-mustakbir, orang yang sombong. Yang kedua, al-mustahi, orang yang malu. Jangan malu. Kalau malu-maluin emang udah bawaan itu mah. Tapi kalau malu jangan. Ya, kita lanjutkan. Dari Abu Hurairah. Yang intinya adalah dari Abu Hurairah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh beliau radhiyallahu anhu, "Sakata Hunaihah qabla yaqra." Beliau sebelum baca Al-Fatihah, beliau Hunaihah, diam sebentar. Hunaihah itu muddah qasirah. Sebentar, waktu yang sebentar. Ditanyalah Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, mengapa demikian? Wahai Rasulullah, mengapa demikian?" Kata Rasulullah, kata Abu Hurairah kepada Rasulullah. Beliau membaca doa istiftah yang lain. Allahumma ba'id baini. Sampai akhirnya dibacakan oleh teman kita tadi. Ikhwan yang Allah muliakan, lagi-lagi hadis ini menceritakan kepada kita istihbabul istiftah. Disunnahkan membaca doa istiftah. Sunnah ikhwan. Sunnah. Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau pernah ditanya, "Wahai Syekh, kami menemukan imam-imam Masjidil Haram ini ketika mereka takbir Allahu Akbar, terlebih salat tarawih, mereka langsung baca surah Al-Fatihah.
Mengapa mereka tidak membaca doa istiftah? Beliau mengatakan mereka menyisihi sunnah. Masya Allah. Padahal imam-imam Masjidil Haram adalah masyayikh kibar. Itulah kebenaran, Pak. Syekh Shalih Fauzan mengatakan mereka menyisihi sunnah. Intinya maksudnya apa? Sunnahnya disunnahkan untuk membaca doa istiftah. Tarawih juga Ustaz, kan tarawih terulang tuh rakaatnya, ya baca istiftah. Kalau antum ingin berpulang kepada sunnah maksudnya. Ya. Wa makanuhu ba'da takbiratul ihram, dan tempatnya setelah takbir ihram. Allahu akbar, takbir ihram. Baca. Wa hiya as-sakatah allati asarra biha Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah diam yang sebentar yang dilakukan oleh Rasulullah SAW secara perlahan, secara diam. Ini dalil ikhwan bahwasanya ulama sepakat bahwasanya istiftah itu pelan, tidak boleh dikencangkan. Anna sifatul istiftah al-israru bi, bahwasanya cara membaca istiftah adalah diam. Adalah sir, bukan diam, Pak. Sir maksudnya. Illa idza kana hunaka hajatun ilal jahr bi, kecuali ada keperluan untuk mengencangkannya. Liyu'allimahu man khalfahu minal musallin kama fa'ala Umar radhiyallahu anhu, seperti agar seseorang ini mengajarkan tata cara baca doa istiftah seperti yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah mengencangkan istiftah untuk mengajarkan orang-orang di belakangnya. Ini loh baca istiftah yang benar, boleh dikencangkan, Pak. Tidak masalah. Ya. Bahkan seseorang itu boleh menjaharkan bacaan sholatnya di sholat-sholat yang sir untuk mengajarkan sholat yang lain atau memberitahukan kabar. Antum lagi sholat, Allahu Akbar. Antum ingin mengajarkan karena anak antum bacanya ini loh. Dan kedapatan itu sholat zuhur. Ya udah antum kencangkan saja Al-Fatihahnya atau istiftahnya dulu, kencangkan, tidak masalah. Jadi mengencangkan sholat, mengencangkan bacaan sholat, walaupun sholat bacaan itu sir, boleh dalam dua keadaan. Yang pertama ta'lim, yang kedua ikhbar. Yang pertama mengajarkan, yang kedua mengabarkan. Mengajarkan udah kami contohkan, mengkabarkan, ada orang misalkan ke rumah antum. Antum lagi sholat sunnah. Atau misalkan antum lagi sholat, ada orang salam. Assalamualaikum. Ya, antum kan nggak mungkin bilang, bentar lagi sholat. Nah, batal dong. Akhirnya, antum mengatakan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh, lagi baca Quran. Oh, lagi sholat kira-kira. Atau antum kencangkan takbir nanti, tidak masalah, Pak. Walaupun disunahkannya sedari awal adalah pelan. Namun untuk tujuan mengkabarkan, diperbolehkan. Ada buah lil ilm fi husnit talqin. Fal muta'allim yas'al, dan ini adalah adab menuntut ilmu, penuntut ilmu dahulu sebelum kita, mereka adalah mentalqin. Mereka bertanya dan langsung meminta jawaban. Fal muta'allim yas'al, orang yang belajar itu bertanya, wal muallim yujib, dan orang yang mengajarkan menjawab. Fil masail allati hum fi hajatin ilaiha, yang dalam perkara mereka memang butuh di atasnya. Wahum mushtaghilluna bil amali biha, dan mungkin diamalkan oleh orang yang berada tersebut. La biaglutat al masail aswariyah, bukan dengan perkara-perkara yang ghalab, bukan perkara-perkara yang rumit yang tidak bisa dibayangkan. Jadi kalau ada yang bertanya tentang sesuatu, antum tahu jawabannya, lihat orangnya, Pak. Apakah orang ini bertanya untuk mempraktikkan atau bertanya untuk mendebat kita? Kalau ada seseorang yang bertanya sedari awal untuk mendebat kita, nggak usah dijawab. Nggak usah, Pak. Ya, menghindar tentang jidal, walaupun kita benar, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, "Wa ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a walau kana muhiqqa." Dan aku garansi seseorang itu mendapatkan surga di emper-emperannya barang siapa yang meninggalkan debat walaupun dia benar. Nggak usah debat, Pak, biarkan saja. Namun kalau orang ini memang bertanya untuk menuntut ilmu, jawab, tidak masalah. Ada 3 tempat
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diam dalam sholatnya. Silakan dicatat, Pak. Ada 3 waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diam dalam sholatnya, dan ini dikatakan oleh ulama Hanabilah, ulama dari kalangan pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Tempat yang pertama, qabla al-Fatihah fi raqatil ula, sebelum Al-Fatihah di rakaat pertama, atau ketika beliau sedang membaca doa istiftah. Yang pertama, sebelum baca Al-Fatihah di rakaat pertama. Berarti beliau sedang baca apa? Istiftah. Dan mereka mengatakan yang kedua, ba'dal Fatihah biqadariha, setelah Al-Fatihah tersebut. Dan ini adalah pendapatnya Imam Asy-Syafi'i juga. Ibnu Qayyim mengatakan, innaha li ajli qiraatil ma'mum, fa ala hadza yanbaghi tatwiliha biqadri qiraatil ma'mum al-Fatihah. Dan ini adalah tujuan diamnya imam setelah Al-Fatihah. Yang kedua tadi setelah Al-Fatihah, tujuannya adalah, kata Ibnu Qayyim, agar kita memberikan kesempatan untuk makmum baca Al-Fatihah. Dan ini syarat, Pak. Seakan-akan Al-Fatihah itu rukun untuk imam atau makmum. Seakan-akan di sini ada isyarat Al-Fatihah itu tetap rukun untuk imam atau makmum. Ada pendapat yang mengatakan bahwasanya makmum itu diwakilkan Al-Fatihahnya oleh imam. Jadi pendapat yang paling kuat, Pak. Namun ikhwan, antum jangan pernah lupa kaidah jama'u lam yatarjih. Mengumpulkan banyak perkataan lebih baik daripada mentarjih satu dan membuang yang lain. Masalahnya ketika kita mentarjih, kita tuh mentarjihkan perkataan Rasulullah. Konsekuensinya apa? Kalau kita mentarjih sesuatu, mengambil satu hadis, yang kita buang hadis juga masalahnya. Jadi mengambil satu hadis, membuang satu hadis. Dan kaidah mengatakan mengumpulkan semua hadis selama bisa dikumpulkan itu lebih baik daripada mentarjih. Dan menjamak caranya adalah kita tetap membaca Al-Fatihah. Namun kapan membaca Al-Fatihahnya? Setelah imam. Dan kami lebih condong ke pendapat ini, ikhwan. Kita tetap baca Al-Fatihah, entah itu sholat-sholat yang sir atau bahkan sholat-sholat jahar, tetap membaca Al-Fatihah. Tetap baca Al-Fatihah. Makanya imam ini harus ada. Waktu itu alhamdulillah telah kita pelajari bekal imam ya, atau fikih imam di Masjid Al-Kautsar itu. Kita berikan arahan untuk para imam. Jadi setelah baca Al-Fatihah jangan langsung waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim qul, jangan waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diam. Allahu akbar. Tujuannya agar apa? Agar kita memberikan waktu untuk para makmum baca Al-Fatihah. Udah bacanya cepat, hadar bacanya Kautsar lagi. Waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim na'tainakal kautsar fasholli wa inna syani'akal abtar. Allahu akbar. Ya Allah akbar. Buru-buru banget. Dan riwayat yang kedua mengatakan la yaskut wifaqan li Abi Hanifah wa Malik wa Abdul Mufti. Intinya diriwayatkan juga bahwasanya enggak boleh kita diam di sini. Ya. Dan ini pendapatnya Imam Abu Hanifah dan lainnya. Ingat, kita sedang mengutarakan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Tempat yang ketiga, beliau diam dalam salatnya, saktatun yasiratun ba'dal qiraati kulliha wa qabla ruku' liyarudda ilaihi nafsah. Diam sebentar setelah bacaan surah pendek setelah Al-Fatihah. Liyarudda ilaihi nafsah, agar dia bisa menjawabnya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, inna laimata ats-tsalatsa. Sungguhnya imam itu ada 3. Abu Hanifah, Malik, wa Ahmad, wa jamaahil ulama lam yastaibu ayyaskutal imam liyaqra'al ma'mum. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, mereka tidak menyunahkan imam itu diam. Walaupun alasannya untuk memberikan makmum bacaan.
Fahiya indahum ghairu wajibah wala mustahabbah. Karena bagi mereka itu enggak wajib baca Al-Fatihah untuk makmum, itu juga enggak sunnah. Bal manhiyun anha, namun haram seseorang makmum membaca Al-Fatihah, membaca Al-Quran di belakang imam. Wasakatatan yallatani jad bihima, dan intinya mereka mengatakan bahwasanya itu tidak boleh. Karena kenapa? Mereka berpulang kepada ayat wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wansitu. Dan kalau dibacakan kepada Al-Quran, maka diam, simaklah. Ya. Wasakatatan allatani jad bihima as-sunnah, adapun sunnah, adapun diam yang disunnahkan bagi mereka, siapa tadi Pak? Abu Hanifah, Malik, Ahmad. Ba'da takbiratul istiftah, setelah takbir istiftah. Yang kedua, sakatatun latifun ba'dal qiraah lil fasli la tasa' lil qiraatil Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah, ya, untuk memberikan orang-orang yang kesempatan baca Al-Fatihah. Adapun diam setelah membaca surah Al-Fatihah dan membaca surah pendek setelah Al-Fatihah, maka itu tidak disunnahkan. Dan ini pendapatnya Imam Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad. Jelas Pak? Mereka hanya memberikan pembolehan diam sebentar itu setelah takbiratul ihram atau setelah istiftah dan setelah Al-Fatihah, bukan setelah surah Al-Fatihah, setelah surah Al-Fatihah. Kan setelah Al-Fatihah kita baca surat pendek lagi kan, bukan setelah itu. Berbeda dengan Imam Syafi'i. Wa amma sakata allati 'inda qawli waladdallin fahiya min jinsi sakatat allati 'inda ru'usil ayat. Wa mithla hadhihi yusamma sukutan. Adapun diam setelah waladdallin, maka itu jenis dua diam yang pertama tadi. Wa mithla hadhihi yusamma sukutan, dan diam ini dikatakan diam sengaja, diam sukut. Yang intinya ikhwan ulama kita bedakan menjadi 3 atau menjadi 2 saja biar mudah. Yang pertama Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i. Imam Ahmad dalam riwayat dari Imam Syafi'i. Imam Ahmad dalam riwayatnya, bukan Imam Ahmad. Para pengikut Imam Ahmad, ulama Hanabilah dan juga Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya ada 3 tempat imam itu, Rasulullah SAW itu diam ketika sholatnya. Yang pertama kapan Pak? Ketika baca istiftah. Yang kedua ketika selesai baca. Yang ketiga setelah selesai membaca surah-surah pilihan. 3 ini. Semuanya. Nah, ulama yang lain mengatakan di sini ada Imam Malik, Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hambal. Ustaz, tadi pertanyaan bukan. Yang pertama bukan Ahmad bin Hambal. Yang pertama itu ulama Hanabilah, pengikutnya Imam Ahmad. Mereka mengatakan semuanya benar kecuali yang mengatakan diam setelah baca surah pendek. Maka ini tidak benar. Ya, ringkasnya seperti itu, Pak. Kemudian yang terakhir kita bahas faidah. Ada faidah di sini Ibnu Mulaqin fi Syarh Umdah. Tarqa sallallahu alaihi wasallam fi hadha du'a fa talaba ma yaliqu bil ubudiyah wa huwa al mubaadah. Bil ubudah wa huwa al mubaadah. Bahwasanya Ibnu Mulaqin mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini dengan step by step meminta dalam doanya. Yang pertama beliau meminta ma yaliqu bil ubudah wa huwal mubaadah. Beliau meminta untuk dijauhkan yang pertama. Allahumma ba'id. Tsumma tarqa falaba at-tanqiyah. Kemudian setelah beliau meminta untuk dijauhkan, beliau meminta untuk disucikan, tanqiyah. Setelah beliau meminta dijauhkan, beliau minta disucikan. Kemudian beliau meminta fatalabal ghusl. Kemudian beliau meminta untuk dicuci. Fa innahu ablaghu minhuma. Dan ini adalah perkataan dan ini adalah doa yang lebih kuat dari sebelum-sebelumnya. Jadi ini adalah cara Rasulullah SAW merayu Allah, Pak. Meminta sesuatu step by step. Ya Allah, jauhkanlah aku. Setelah engkau jauhkan,
bersihkanlah aku. Setelah engkau bersihkan, cucilah aku. Ya, dan ini adalah termasuk doa, adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpulang kepada hadis, fa ajmilu bit talab fa innallaha la mukrihalah. Berdoalah, maaf, ajmil. Perbaguslah kalian ketika meminta doa, meminta kepada Allah. Ketika berdoa, ya Allah, rayu Allah. Antum gimana sih kalau lagi minta? Lihat anak kecil yang sedang merayu ibunya. Kalau antum nggak bisa merayu, lihat anak antum ketika minta jajan ke antum. Ayah, aku mau ini, aku mau itu. Ayah kan baik, ayah kan ganteng. Boleh kau minta? Gitu. Itulah trik kita merayu Allah Subhanahu wa taala, step by step. Ya. Rasul bersabda, "Li'anna Allah la mukrihalah." Karena tidak ada yang bisa maksa Allah Subhanahu wa taala. Ajmil fit talab. Berbaguslah ketika meminta. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya akhir, alhamdulillah telah kita bahas 2 hadis tentang salat. Sekali lagi ikhwan, mungkin antum yang udah pernah belajar di mana. Ini kajian yang terulang kami kira. Namun pasti ada 1-2 hal yang luput dari kita. Itulah ilmu ikhwan. Dr. Abdul Salam Asy-Syuair, beliau berkata, fit takrori barokah. Dalam pengulangan itu ada keberkahan. Kita mengulang-ulang. Pasti ada 1-2 titik yang tidak kita ketahui namun terisi ketika kita mengulanginya. Ya. Seperti kata Imam Ibnu Hayyiz dalam syairnya, dalam qasidahnya, dalam syairnya, bukan dalam lagunya Pak ya, dalam syairnya. Syair itu lagu beda. Beliau mengatakan, man hazal ilma wa dzakarahu saluhad dunya wa akhiratuhu. Barang siapa yang diberikan ilmu, mendapatkan ilmu wa dzakar, dan dia mengulang-ulangnya, saluhat atau hasunat dunya wa akhiratuhu, maka baiklah akhirat dan dunianya. Fa adimil ilma mudzakaratan fa hayatul ilmi mudzakaratuhu. Maka tetaplah mengulang-ulang ilmu wahai saudaraku, karena hidupnya ilmu tersebut ada dalam mengulang-ulangnya. Wa afatul ilmin nisyan, dan musibah ilmu itu adalah lupa. Itulah musibah ilmu. Ya. Sebelum kita buka tanya jawab, Anda dulu yang bertanya Pak ya. Masih ada parfum nih. Pertanyaannya adalah, yang susah Pak ya, sebutkan tempat-tempat diamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebutkan alasannya. Tempat-tempat diamnya Rasulullah dalam sholat dan sebutkan alasannya. Fadhil. Ayo Pak, silakan Pak. Alasannya apa ketika beliau diam? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pertama, yang paling pertama, ini perkataan imam siapa? Perkataan imam siapa Pak? Perkataan siapa ini? Imam Abu Hanifah ya. Yang kedua setelah baca Fatihah. Setelah Fatihah. Yang ketiga setelah baca surat pendek. Surat pendek. Namun Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad mengatakan mana yang enggak termasuk dalam sunnah? Yang kedua yang kapan? Barakallah fiik, tidak masalah Pak. Masya Allah. Betul. Jazakallah khair. Jadi beliau benar. Intinya ulama ada 2 pendapat di sini. Mereka
Yang pertama mengatakan ulama Hanabilah, dan di sini Imam Syafi'i mengatakan, ikhwan, dengarkan Anda, ulama Hanabilah, bukan Imam Ahmad bin Hambal. Ustaz, apa arti ulama Hanabilah? Ulama pengikut Imam Ahmad bin Hambal, pengikutnya. Mereka mengatakan bahwasanya ada 3 tempat setelah istiftah, setelah Al-Fatihah, dan setelah surah pendek. Kata Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad, ya itu benar. Namun yang keliru yang ketiga. Yang ketiga itu nggak termasuk sunnah. Karena setelah bacaan waladhdallin, amin, ini sudah termasuk ke dalam kesempatan memberikan makmum baca Al-Fatihah. Di sini kesempatannya, itu bagi mereka, Pak. Ya. Yang benar yang mana? Semuanya benar. Semuanya benar. Yang salah adalah ketika seorang imam tidak memberikan makmum kesempatan baca surah Al-Fatihah. Dan ikhwan yang Allah muliakan, tolong disaksikan, ini terjadi untuk setiap sholat. Sholat tarawih kita membaca Al-Fatihah juga. Sholat-sholat yang terulang juga. Makanya disunahkan untuk imam yang sholat tarawih, yang menjadi imam sholat tarawih, boleh antum bacanya pendek, baca Al-Kautsar atau baca Al-Ikhlas, surah-surah pendek lainnya, tidak masalah. Namun sekiranya antum tinggalkan kesempatan beberapa detik atau beberapa menit lah, 1 menit, untuk si imam, si makmum berhasil menyelesaikan Al-Fatihahnya. Wallahu a'lam bishawab. Untuk berpulang, untuk keluar dari khilaf ulama, apakah Al-Fatihah itu dibaca oleh imam atau makmum, atau imam dan makmum juga. Allah a'lam bishawab. Baik Bapak yang Allah muliakan, itu bisa kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dalam kajian yang kemarin ada tiga melihat 4 sujud. Iya. Salah satunya adalah surat Al-Amin ya Pak. Ayo. Ya, akhir yang. Nah yang saya tanyakan, sebaiknya itu tasawuf itu begitu ini dari awal atau begitu asyhadu an la ilaha. Iya, Bang. Sudah? Ya. Ikhwan, yang menjadi khilaf ulama itu kapan digerakkan. Kalau kita berpulang kepada hadis dari Buraidah atau yang dari lainnya, yang menjadi khilaf ulama itu menggerakkannya, bukan mulai menunjuknya. Adapun kalau kita berpulang kepada antum, buka sifat sholat Nabi nanti di sini coba. Ketika antum sholat, konteks hadis itu mengatakan, yuharrikuha yad'u biha. Beliau menggerakkannya dan doa dengannya. Yuharrikuha yad'u biha. Beliau menggerakkannya dan doa dengannya. Dari sini ulama mengatakan bahwa saya menggerakkan jari tersebut, menggerakkan jari ini digerakkan ketika doa saja. Ketika asyhadu an la ilaha illallah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketika doa itu saja. Adapun ketika at-tahiyatul, ini sudah begini dari awal. Jadi ketika tahiyat antum sudah misalkan sujud terakhir salat subuh, at-tahiyatu lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Kalau misalkan antum berpulang kepada hadis yang menjadi yang perdebatan ulama itu menggerakkannya, Pak, bukan mulai nunjuknya. Kapan menggerakkannya? Ada yang mengatakan menggerakkannya itu ketika mulai doa. Dan ini perkataan Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan. Beliau berpulang pada konteks hadis. Yuharrikuha yad'u biha. Beliau menggerakkannya dan doa dengannya. Dan berarti ketika doa doang. Ada yang mengatakan enggak. Seperti kita gini dari awal begini. Yang lebih kuat yang mana? Wallahu a'lam bishawab. Yang lebih kuat adalah perkataan yang mengatakan yuharrikuha yad'u biha. Digerakkan ketika mulai doa saja. Namun untuk pertanyaan antum sedari awal sudah begini, Pak. Ya. Dan pandangan itu hanya ke ujung jari telunjuk saja. Apa kata para sahabat? La yujawizu basaruhu
tarfatu isba'ihi wa tarfatu sababatihi. Kama qala. Aku melihat pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak lebih dari ujung kukunya. Ya, ujung kukunya. Ya. Jadi antum nggak ngelihat ke sini, nggak ngelihat ke sini, antum lihat ke sini saja. Seperti itu. Ada cerita menarik, ada cerita lucu, Pak. Muridnya Syekh Albani, Syekh Khuwaini, Dr. Khuwaini, beliau waktu itu sholat di samping Syekh Albani. Syekh Khuwaini ini, beliau ketika menunjuk jarinya dan menggerakkannya begini. Cepat, Pak. Setelah sholat, Syekh Khuwaini Syekh Albani bertanya kepada Syekh Khuwaini, "Hei, kenapa kamu gerakin jarinya begitu?" Kata Syekh Khuwaini, "Kan kamu yang bilang dalam kitab kamu." Dalam kitab sifat sholat Nabi yang ditulis oleh Syekh Albani. "Kan kau sendiri yang bilang, digerakin jarinya, saya gerakin." Kata Syekh Albani, "Bukan begitu gerakinya. Gerakinya begini, Pak." Kelihatan nggak? Nah, itulah. Karena kita berpegang kepada hadis la yujawiz dan pandangannya itu tidak melebihi ujung jarinya. Kalau gerak-gerak gini, ini gimana ngelihatnya ini? Nggak bisa. Ya. Itu cerita dari muridnya Syekh Albani, Syekh Khuwaini. Lanjutkan pertanyaan. Ya. Jadi gini Pak, waktu ini kan gerakin ini. Kita nengok apa memang ini lirikannya yang matanya melirik ke sini, Ustaz? Melihat, Pak. Enggak, jadi maksudnya ininya belok gitu. Terserah antum. Digerakin ke sini gitu, Ustaz. Nggak masalah. Antum nengok, antum lihat nggak masalah. Ya. Mau antum begini atau antum begini, nggak masalah, boleh, Pak. Ya. Luas masalahnya. Yang penting pandangan antum bagaimana caranya bisa ke situ. Ya, betul. Iya, Pak, nanti kita bahas kok. Ya, intinya perkataan masuk pertanyaan beliau, ketika Rasul masih ada, para sahabat itu baca assalamu alayka ayyuhan nabi. Assalamu alayka, apa arti alayka? Padamu, domir mukhatab di sini. Ada yang diajak bicara, alayka. Kata ganti dari anta, alayka. Karena Rasul imam dan Rasul itu nggak pernah jadi makmum, Pak. Walaupun beliau telah meninggal sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggal hari Senin, dikubur hari apa? Hari Kamis. Hari Kamis. Dari Kamis. Dalam riwayat hari Kamis dikatakan karena apa? Karena beliau itu disolati sendiri-sendiri. Orang masuk sholat. Kenapa? Nggak ada yang berani menjadi imam di depan jenazah Rasulullah SAW. Karena beliau imam sejati. Ketika beliau masih ada, para sahabat baca tahiyatnya itu, tasyahudnya itu, assalamu alayka ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Dalam riwayat Aisyah, antum baca sifat salat Nabi, Pak. Beli bukunya murah, Pak, itu. Sifat salat Nabi, Syekh Albani. Dalam riwayat Aisyah dikatakan, setelah Rasul meninggal, para sahabat baca assalamu alan nabi. Karena nggak ada kaknya lagi nih. Karena Rasulullah nggak jadi imam lagi, orang udah nggak ada Rasulullah SAW. Assalamu alan nabi, karena imamnya mungkin Abu Bakar ketika itu, atau Abdurrahman bin Auf, atau Ubay bin Ka'ab, atau Abu Musa al-Asy'ari, ya imam Rasulullah SAW yang terkenal itu. Ya, waktu itu para sahabat mengganti doanya dengan assalamu alan nabi, dan ini adalah perbuatan semua sahabat. Yang lebih kuat yang mana? Insya Allah kita bahas di pertemuan kalau sudah membahas ini. Namun untuk mempercepat jawaban, antum pilih dua-duanya boleh, Pak. Intinya jangan at-tanawwu, jangan mengganti-ganti dalam satu gerakan sholat. Pertama baca assalamu alayka ayyuhan nabi, baca lagi assalamu alan nabi dalam sholat yang sama, nggak boleh. Misalkan sholat duha rakaat, antum sholat duha 4 rakaat, 2 rakaat pertama antum baca assalamu alayka ayyuhan nabi. Rakaat yang selanjutnya, 4 rakaat selanjutnya antum baca assalamu alan nabi. Itulah dimaksud oleh Ibnu Taimiyah at-tanawwu fi sunnah. Bervariatif dalam sunnah. Dalam sunnah, Pak, bukan dalam bid'ah. Dalam sunnah.
Allah a'lam bishawab. Ya. Saya mengatakan bahwa tahiyat itu dari awal. Tapi ada juga pas asyhadu an la ilaha illallah Iya. baru terjemah diangkat. Iya. Itu memang ada dalil semua. Ya, yang berpulang pada dalil asyhadu alla ilallah itu mulai gerakin. Ya. Yang menjadi perdebatan para ulama di sini. Karena konteks hadisnya redaksi bagaimana? Yuharrikuha yad'u biha. Beliau menggerakkannya dan doa dengannya. Namun kata para ulama, kita menunjuk dari awal udah begini, Pak. Ya. Namun ketika asyhadu mulai gerak di sini. Pokoknya kalau sudah menjadi doa, kalimat-kalimat doa baru kita gerakan. Dan ini perkataan Syekh Fauzan. Seperti yang kami sampaikan di atas. Itu kebanyakan sebagian ya. Pas asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu baru terakhir dan tahiyat kan enggak asyhadu an la ilaha illallah baru ngangkat. Ya. Itu kebanyakan ya seperti itu. Nah. Ya, kebanyakan seperti itu. Namun yang benar adalah kita mengangkat tangan kita sedari awal. Allah a'lam bishawab. Silakan, Pak. Habis ini cukup, Pak ya? Kalau setelah ayat apakah kita akan dengan doa? Setelah apa? Kalau kita setelah doa setelah atau ayat apakah juga? Iya, bagus. Bagus sekali, Pak. Ada pertanyaan di luar tema, namun bagus. Setelah setelah berwudu kita disunahkan berdoa. Bahkan doa setelah wudu ini pahalanya sangat besar di sisi Allah. Barang siapa yang berkata setelah dia berwudu, apa baca doa setelah wudu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Waj'alni waj'alni barikas sholihin enggak ada, Pak. Waj'alni minal mutatahhirin saja cukup. Apa kata Rasulullah? Illa futihat lau abwabul jannati tsamaniyah. Dibukakan pintu surga yang ke-8, yang 8-8-nya semuanya. Allahu Akbar. Ustaz, itu kan habis wudu, habis tayamum bagaimana? Sama. Habis tayamum sama. Dalam kaidah fikih dikatakan al-far' ala hukmil asl, yang menggantikan hukumnya sama seperti yang digantikan. Sama seperti antum misalkan habis mandi wajib ada wudunya bukan? Baca doa setelah wudu gak? Baca, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Seperti dikatakan oleh Ibnu Hajar dan Fathul Barinya. Setelah antum tayamum, setelah antum mandi wajib, setelah antum berwudu, selama itu ada wudunya atau sesuatu yang mewakili wudu, maka itu disunahkan setelahnya membaca doa setelah wudu. Doa setelah wudu tadi kami bacakan. Dan ikhwan, sebagai penutup, doa sebelum wudu tidak ada. Doa sebelum wudu tidak ada. Yang ada doa setelah berwudu. Cukup ya? Itu yang bisa kami sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan Bulughul Maram kita di pertemuan selanjutnya. Kita cukupkan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.